Selamat siang Bapak Ibu saudara sekalian. Ini pertama kali saya masuk gedung ini. Dan luar biasa ya, di tempat ini begitu sibuknya orang bekerja, masih ada persekutuan yang rutin setiap hari Jumat. Banyak kantor-kantor persekutuan rutinnya sudah diundur, diganti. Ada yang 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali, dan ada yang sudah ditutup. Tapi bersyukur di sini masih, tadi saya dengar setiap minggu ya. Ini pertama kali saya isi di tempat ini. Nama saya Pendeta Aiter, saya dari Gereja Reform Injil Indonesia, dan sekarang saya melayani di Jakarta. Sebelumnya saya di Surabaya, gembala di Surabaya, dan sebelumnya lagi pindah-pindah saudara ya. Pindah dari satu cabang ke cabang lain, tapi semua di dalam wadah Gereja Reform Injil Indonesia. Saya lulus dari SMA, lalu saya pindah ke Jakarta, dan saya ambil kuliah komputer di Bina Nusantara. Zaman itu masih zaman peralihan ATK, Akademi Teknik Komputer, ke STMIK. Dan waktu itu masih di Kasyadan, dan waktu itu kampus STMIK masih murni hanya satu jurusan, yaitu komputer. Tidak ada jurusan yang lain. Tapi sekarang sudah maju dan sudah sangat-sangat banyak. Puji Tuhan ya. Dan setelah saya lulus dari kuliah komputer, saya masih kerja, pindah sampai 5 kali, lalu akhirnya serahkan diri menjadi hamba Tuhan, dan sampai hari ini, saya yang sekolah teologi di Reform, masih melayani di dalam gereja Reform. Puji Tuhan ya. Nah, hari ini saya kasih judul, uang itu berkat atau kutuk. Nah, ini tema yang menarik ya. Di dalam hidup kita, apapun yang kita miliki bisa bernuansa menjadi positif dan bisa bernuansa nanti menjadi negatif. Saya beli pisau yang baru, maka waktu pisau yang baru yang saya baru beli yang begitu tajam, saya bisa pakai untuk positif, saya potong daging jadi cepat. Sisi yang lain, jari saya kepotong pun sangat cepat untuk hilang, saudara ya. Karena saking tajamnya, maka jari saya bisa lepas dari jemari saya. Lalu saya punya mobil. Mobil yang saya pakai, mobil baru dengan kecepatan yang luar biasa, sehingga perjalanan dari satu kota ke kota lain dulu membutuhkan waktu yang lama karena mobil saya mobil butut, sekarang mobil yang canggih, saya bisa lebih cepat. Sisi negatifnya lebih cepat ke sorga juga karena tabrakan lalu mati. Atau kita yang tabrak orang sehingga menghantar orang cepat masuk surga. Apapun yang kita miliki bisa ke arah positif dan bisa ke arah negatif, termasuk uang. Maka waktu Tuhan memberikan kita uang, hati-hati karena di balik Tuhan memberikan kelebihan, baik materi maupun hal yang lain, Tuhan memberikan dan menyisipkan ujian. Bangsa Israel di padang gurun, Tuhan kasih manna. Tuhan sudah tetapkan satu orang satu porsi. Tetapi kenapa Tuhan kasih porsinya lebih sehingga masih bisa terlihat begitu banyak selain yang sudah diambil, kenapa ada kelebihan yang Tuhan kasih? Itu namanya Tuhan menguji. Kalau Tuhan kasih satu orang satu porsi, cukup turunkan per porsi untuk per orang. Tapi kenapa Tuhan turunkan begitu banyak sehingga setelah saya ambil satu porsi, masih banyak yang saya bisa ambil, dan kalau saya ambil lagi, masih bisa saya ambil. Tetapi Tuhan sudah menetapkan, kau hanya boleh satu porsi. Tetapi nanti satu hari sebelum hari Sabat, engkau boleh ambil 2 porsi, karena hari Sabat tidak turun manna. Jadi yang tidak turun, Tuhan pindahkan ke H-1-nya. Kau boleh ambil 2. Itu pun nanti mereka ambilnya lebih. Hari Sabat tidak turun manna. Jangan kau pergi cari karena tidak ada. Itu pun mereka keluar cari karena mereka pengen ambil di hari yang Tuhan bilang tidak ada. Padahal yang tidak ada, Tuhan sudah pisahkan dan Tuhan sudah kasih di H-1. Tuhan kasih burung puyuh, kasihnya berlebihan untuk menguji mereka, sehingga nanti mereka makannya sampai mau muntah-muntah, saudara ya. Saudara perhatikan, dunia ini begitu banyak buah-buahan. Padahal perut kita hanya isi sedikit buah, sudah kenyang. Kita makan buah paling banyak berapa sih? Semua sudah kenyang. Tetapi kenapa Tuhan cipta begitu banyak untuk menguji kita? Kau sudah lihat begitu banyak,
ada yang Tuhan larang, kau tetap akan kejar yang Tuhan larang. Dan akhirnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tuhan kasih kita uang, dan uang yang kita sudah dapat, di luar kita masih banyak uang-uang berkeliaran di mana-mana, sehingga memancing kita untuk kita mengejar dan meraihnya. Ada yang meraihnya dengan cara benar, dan ada yang meraihnya dengan cara yang tidak benar. Sekarang saya akan ajak kita melihat di dalam prinsip Alkitab. Hari ini saya akan baca berapa ayat saja, sisanya saya langsung akan bacakan, karena waktu kita sangat sempit. Mari kita lihat di Amsal pasal yang ke-10. Amsal pasal ke-10 di ayat ke-22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ayat ini kalau salah dimengerti, kita tidak usah kerja, karena tidak perlu susah payah. Kalau tidak perlu susah payah, maka saya mengikuti prinsip Alkitab, karena susah payah tidak akan menambahinya, maka akhirnya saya jadi pasif, menantikan kalau Tuhan turunkan berkat kepada saya akan terima. Kalau Tuhan tidak turunkan, saya klaim janji Tuhan, karena Tuhan mengatakan susah payah tidak menambahinya, maka aku tidak perlu kerja. Aku jalankan sesuai prinsip firman, aku tidak kerja, maka aku tuntut berkat dari Tuhan. Ini salah tafsir, saudara. Apa yang Alkitab katakan, susah payah tidak pernah akan menambahinya. Alkitab tidak pernah mematikan usaha manusia. Yang tidak kerja, tidak usah makan. Itu kalimat dari Paulus di dalam tulisannya. Tidak kerja, tidak usah makan. Berarti harus kerja. Dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu. Berarti harus cari. Kamu akan berpeluh. Kau akan susah. Karena semak duri akan dihasilkan bagimu. Berarti harus kerja, harus susah payah. Tetapi ingat, bumi sudah dikutuk oleh Tuhan. Kalau bumi sudah dikutuk oleh Tuhan, kita melakukan apapun di bumi yang sudah dikutuk oleh Tuhan, maka kita hidup di dalam kutukan. Saya kasih contoh ya, jikalau ada pengumuman seluruh DKI polusi sudah mencapai level tertinggi sepanjang sejarah. Lalu polusi udara yang sudah mencapai level tertinggi, kita yang ada di bawah sedang jalan-jalan, kita hirup napas, hirup udara sehat, enggak batuk. Kita bilang, enggak, itu laporan yang kacau. Buktinya saya nafas tidak batuk. Lihat begitu banyak orang lalu lalang, enggak ada yang langsung semaput karena oksigen kurang atau terlalu kotor. Kita ada di bawah yang sedang jalan, kita ada di udara yang semua sudah kena polusi, tidak peduli kita berkata, aku nafasnya lancar, aku lari pagi sampai ngos-ngosan, oksigen yang kuhirup begitu banyak, aku baru selesai fitness, aku ngos-ngosan, kuhirup begitu banyak, enggak sesak kok, enggak sesek, nah mana ada polusi, tidak. Kita tetap ada di bumi atau di Jakarta, atau di DKI yang sudah kena polusi. Kita ngaku atau tidak ngaku, kita ada di udara yang sudah kotor. Demikian juga bumi yang Tuhan sudah kutuk. Saya tanam masih keluar buah. Saya makan buah masih kenyang. Saya makan buah masih dapat gizinya. Tetapi di hadapan Tuhan, seluruh bumi sudah dikutuk oleh Tuhan. Maka yang kuhasilkan apapun di dalam dunia, yang kuhasilkan di dalam konteks kutukan. Oleh sebab itu, di dalam dunia yang penuh dengan dosa, orang-orang dunia yang bekerja, mereka bisa mendapatkan uang. Apa yang mereka dapatkan, mereka memakai usaha mereka sendiri, dan Tuhan izinkan mereka mendapatkan kekayaan. Tetapi di dalam kekristenan kita menemukan susah payah tidak akan menambahinya. Artinya, cara pandang kekayaan dari orang Kristen harus berbeda dengan cara dunia. Jikalau dunia terus mengelola dunia ciptaan, lalu terus menghasilkan hasil bumi yang baik, lalu dia jual, lalu dia dapat produk, dan dia kaya,
dan dia usaha sendiri, lalu tidak butuh Tuhan karena dia tidak kenal Tuhan sejati, dan dia tetap bisa kaya. Hati-hati, dia kaya di dalam dunia yang sudah dikutuk oleh Tuhan. Dan ini akan menjadi jerat bagi orang seperti ini, karena dia kaya, dia tidak ada penuntun untuk menggunakan kekayaan, karena Tuhan yang sejati bukan Tuhan yang bertata di dalam hidupnya, nanti mamon yang akan bertata di dalam hidupnya. Sedangkan kita di dalam dunia kekristenan, kita memandang dunia yang sudah dikutuk oleh Tuhan, dan kita mengerti kehadiran saya di dunia yang dikutuk Tuhan, saya datang telanjang dan saya pulang telanjang. Maka saya usaha kayak apapun, saya bisa dapat baju dan harta kayak apapun, pulang saya harus lepaskan semua, saya datang telanjang, saya pulang tetap harus telanjang. Artinya, apapun yang saya terima nanti, ini hanya sementara nempel di badan saya, karena kelak saya harus lepas semua. Kalau saya lepas semua, berarti yang kupakai bukan milikku. Jelas? Saya lahir tidak bawa apapun. Berarti tidak ada hak milik yang kubawa dari kandungan keluar. Kalau saya lahir sudah pakai celana, nah itulah hak milik saya, celana, saudara ya. Tapi kalau bisa ada celana pun, tidak mungkin saya yang buat jahit baju atau jahit celana di dalam kandungan. Tuhan yang pasti kasih. Tidak ada sesuatu yang manusia bisa dapat dengan usaha dia sendiri dari sejak dia kecil. Sejak dia kecil, dia dilahirkan. Dia tidak mempunyai apa-apa. Tuhan yang memakai papa mama belikan baju, karena Tuhan kasih berkat kepada papa dan mama, maka bisa dapat uang dan beli baju, maka si anak dapat baju. Anak tidak pernah pakai usaha sendiri untuk mendapatkan baju. Seorang anak dari kecil tidak pernah memakai usaha sendiri untuk mendapatkan nasi atau bubur atau sayur atau jus. Semua disiapkan oleh mama dan papa. Ini Tuhan izinkan di dalam diri manusia sejak dilahirkan mengalami semua ini supaya kelak kita besar. Apapun yang kumiliki, saya sebetulnya tidak mungkin bisa menghasilkan apa-apa. Dari kecil saya tidak bisa mengerti bahasa, lalu diajarin baru mengerti bahasa. Dari kecil tidak bisa hitung, diajarin baru bisa menghitung. Akhirnya setelah kita dewasa, kita bisa menghitung, kita bisa dirikan perusahaan, kita bisa mendapatkan kekayaan begitu banyak, lalu kita berkata, saya tidak butuh Tuhan. Tidak fair, saudara. Lalu kita yang punya mama dan papa, setelah kita dewasa, kita berkata, aku tidak butuh mama dan papa lagi. Kalau berani katakan ini, katakan sejak bayi, betul nggak? Aku tidak butuh papa dan mama. Langsung mati, saudara ya. Mama langsung stop ASI, stop beli susu kaleng, stop kasih makanan, stop kasih perawatan. Anak silakan mandi sendiri. Merangkak saja tidak bisa, baring-baring aja mesti digendong. Lalu dia berkata, aku tidak butuh mama, tidak butuh papa. Mati dia. Demikian juga manusia, waktu manusia sudah mencapai kematangan tertentu, lalu manusia sudah mendapatkan semua kepintaran dunia, lalu dia berani berkata, aku tidak butuh Tuhan. Bahkan aku tidak butuh mama dan papa, aku tidak butuh pasangan, aku bisa sendiri hidup. Itu betapa sombongnya manusia. Ingat, kita lahir membutuhkan semua, betul? Kita butuh mama papa jaga, kita perlu air susu ibu, kita perlu celana, kita perlu baju, semua disiapkan, bukan usahaku. Lalu sekarang setelah saya bisa dapat S1, S2, S3, lalu saya kerja, saya dapat uang. Lalu saya berkata, saya bisa dapat uang karena usahaku, karena pendidikanku, karena jerih lelaku. Saya kuliah dari pagi sampai malam, saya kejar ilmu, lalu saya lulus cum laude. Lalu saya dapat kerjaan yang baik dengan gaji yang begitu besar. Saya bisa beli rumah, bisa beli mobil, dan seterusnya. Betul itu usahaku? Tidak, susah. Sekarang kita mundur. Kau bisa lulus, berarti ada uang yang dipakai untuk studi. Oh enggak, saya dapat beasiswa. Ingat, orang kasih engkau beasiswa, yang kasih engkau beasiswa, dia cari duit setengah mati juga. Oh enggak, dia itu memang kecipratan berkat yang nggak jelas pokoknya gitu ya. Oke, kita mundur lagi. Engkau waktu S1, engkau kuliah belum dapat beasiswa, uang dari mama dan papa. Mama dan papa bisa dapat uang, itu karena Tuhan berkati mereka.
Oh tidak 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 tidak, ini dari usaha mereka. Oke, mundur lagi, mundur sampai SD, mundur sampai TK, mundur sampai kandungan. Kita tidak mungkin bisa berkata, ada sesuatu yang saya raih duluan. Saya lahir langsung S1, enggak bisa. Saya lahir langsung bisa baca dan bisa tulis, enggak bisa. Kita semua lahir dengan modal yang sama, nangis, lapar, teriak, lalu kencing sembarangan, dan seterusnya. Kita semua ada di bumi seperti ini. Lalu mendadak ada baju, ada rumah, ada istri, ada anak. Ini semua tambahan yang adalah berkat dari Tuhan, yang Tuhan pinjamkan sementara, karena kelak Tuhan akan ambil semua, karena kita akan telanjang kembali ke debu tanah. Maka dengan kacamata kekristenan kita baru bisa mengerti apa yang namanya kekayaan dan uang. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Berarti ada sesuatu yang Tuhan sudah siapkan untuk kita, yaitu salah satunya kekayaan. Dan ingat, kekayaan ini jangan terus ditafsir sebagai materi. Kekayaan ini kalau ditafsir sebagai materi, celaka semua rasul-rasul yang mengikuti Tuhan Yesus, mereka tidak dapat berkat kekayaan materi. Tetapi Petrus mengerti berkat yang sangat besar melalui kalimat dia. Yaitu dia berkata, emas dan perak aku tidak punya. Berarti berkat materi yang kita kejar-kejar, kalau kita tafsir berkat Tuhan yang menjadikan saya kaya adalah berkat materi, kasihan semua rasul. Karena rasul tidak mempunyai itu. Tapi Petrus berkata, emas perak aku tidak punya, tapi Kristus yang kupunya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Dan Paulus juga berkata kalimat yang mirip. Semuanya kuanggap sampah. Apa yang dia anggap sampah? Dia murid dari Gamaliel. Gamaliel itu profesor yang top di dalam zaman dulu. Kalau di Jakarta, saya lulusan cum laude UI. Bayangkan ya, sebutkan saya bisa diterima di UI saja, orang langsung anggap, wah ini pintar, ini pintar, ini pintar nih. Kalau di Sumatera, USU, wih pintar nih, pintar nih. Wah, universitas yang susah orang masuk, tapi lu bisa masuk dan lulus cum laude, wih hebat, hebat, hebat. Gamaliel, guruku, wih hebat, hebat, hebat. Lalu dia adalah orang Farisi yang mazhab paling keras. Dia punya dui warga negara, dia punya posisi yang luar biasa di mahkamah agama. Dan semua yang dia raih seperti itu, dia kalau mau jadi profesor di universitas, kalau kita pakai konteks sekarang, dia bisa jadi rektor. Karena orang yang sangat pintar. Tapi setelah dia terima Kristus, dia kekayaan tidak nambah, tapi dia berkata, semua kuanggap sebagai sampah. Tapi Kristuslah keuntunganku. Jadi berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, jangan kita tafsirkan sebagai materi. Karena materi adalah hal yang sangat-sangat rendah. Saudara perhatikan seluruh dunia yang Tuhan cipta, yang paling berharga, yang paling tinggi itu manusia. Yang paling rendah itu materi. Di dalam Alkitab ada level yang sangat penting. Nah, saudara perhatikan waktu di zamannya Yakub, lalu Yakub sama anak-anak sudah ada di tanah Kanaan, lalu mereka kelaparan. Yusuf yang tadi di masa muda sudah dijual ke Mesir, lalu tidak pernah ketemu lagi dengan anggota saudara, dan akhirnya dia menjadi pemimpin yang sangat hebat, dan di masa paceklik, dia sudah mengatur semua stok makanan. Waktu masa panen, stokkan semua, waktu masa paceklik, Mesir menjadi tanda petik juru selamat bagi semua bangsa yang sedang kelaparan. Lalu Yakub keluarkan kalimat begini. Dia perintahkan anak-anaknya cepat pergi ke Mesir. Pergi ke Mesir untuk apa? Beli makanan. Beli untuk kita bisa makan. Lalu di Mesir, orang-orang Mesir juga harus beli. Lalu paceklik begitu lama, maka stok uang mulai menipis, stok uang mulai menipis. Perhatikan ya, ini urutan pertama yaitu uang. Lalu setelah uang habis, mereka bicara kepada si Yusuf. Orang-orang Mesir yang terus beli, akhirnya semua deposito sudah habis keluar.
uang sudah dikurskan gitu ya, dari uang dolar, uang pound sterling semua sudah dikurskan, sudah beli habis, stok kas sudah nol gitu ya, rekening sudah minus, sudah harus tutup rekening, pokoknya tidak ada uang lagi, lalu datang ke Yusuf. Kami sudah tidak punya uang, kami tidak bisa beli lagi, tapi kami ada ternak. Maka Yusuf berkata, jual ternakmu. Nah, saudara lihat sekarang level sudah lebih tinggi. Lebih tinggi dari uang yang ada. Uang ini yang kita bisa pegang. Ini sesuatu yang terus akan bergerak, yang kita terima terus akan pindah ke tangan orang lain. Sekarang semua uang sudah habis, maka level kedua ternak. Ini kekayaan yang bergerak, ternak yang bisa gerak-gerak. Lalu mereka yang punya ternak, punya kambing dan seterusnya, satu-satu dijual. Sudah jual, baru dapat duit. Sudah dapat duit, lalu beli gandum. Sudah beli, paceklik belum selesai, semua ternak sudah habis. Waktu ternak sudah habis, saudara perhatikan level ketiga. Dari uang, masuk ke level kedua, ternak. Level ketiga, kami punya tanah. Tanah yang dipegang untuk warisan dan untuk anak cucu dan seterusnya, untuk jangka panjang sekarang harus dijual. Lalu akhirnya tanah dijual untuk dapatkan uang. Waktu sudah dapatkan uang, mereka beli gandum. Sudah beli gandum, paceklik masih belum selesai dan mereka sudah kehabisan semua. Lalu sisa yang terakhir adalah diri kami. Kami mau jual diri kami menjadi budaknya Firaun. Nah, dari level itu kita menemukan di zaman dulu mereka ada 4 level yang sangat penting. Pertama, kekayaanku yang berupa uang. Ini level yang pertama yang paling tidak penting. Uang yang saya pegang, ini saya gunakan. Ini sementara saya gunakan yang terus akan pindah ke tangan orang, yang punya orang sekarang pindah ke saya, terus pindah. Sedangkan ternak tidak secepat uang yang pindah-pindah. Setelah saya butuh, maka ternak saya jual satu. Sisanya saya ternak lagi untuk nanti beranak cucu. Lalu ternak lagi dan seterusnya. Sekarang uang sudah ludes, ternak sudah ludes, tanah sudah habis. Lalu yang paling terakhir adalah diri. Itulah manusia. Ini yang terakhir, yang akhirnya saya jual diriku, saya rela jadi budaknya Firaun daripada saya mati kelaparan. Nah, ini levelnya. Jadi saudara perhatikan, kalau kita terus berkata berkat itu adalah materi, uang, dan kekayaan, itu ada di level yang awal-awal tadi, yang kurang penting. Yang paling penting adalah hidup. Amin? Amin tidak? Saudara sekarang punya uang berapa M? Oke? Tuhan izinkan kena kanker komplikasi. Pergi ke Singapura, dicek semua, cek, lalu dikasih hasil stadium 4. Obat kemo tidak boleh pakai obat yang murah, harus pakai yang canggih. 1 kali kemo 180 juta. Dan saudara 5 tahun kemudian baru mati. Bayangkan. Berapa uang saudara akan habis untuk kemo, lalu 5 tahun baru mati. Semua uang pencarian saudara akan lenyap di dalam waktu yang singkat karena semua harus keluar untuk obat dan untuk dokter dan yang lain-lain. Sedangkan orang yang tidak punya kekayaan tetapi ada kesehatan sehingga dia bisa hidup bahagia, makan apa saja enak. Orang seperti itu jauh lebih kaya dibandingkan kita kaya tapi punya kanker stadium 4. Betul nggak? Banyak orang punya duit, diajak makan di restoran yang besar, lalu semua makanan sudah keluar, cunyuk gitu ya, lalu semua ikan sudah keluar semua, lalu sekarang saatnya kita berdoa, kita akan makan. Orang kaya menjamu semua teman-temannya makan enak, begitu saatnya makan, susternya datang di samping, lalu buka tempat makanan khusus, lalu si bos tadi makan kentang blender. Sudah bayangkan? Bisa nangis. Sekali makan berpuluh juta traktir orang. Makan dengan lahap. Tapi si bos makan kentang blender. Karena pencernaan sudah terganggu dan perut sudah tidak beres, penyakit sudah banyak. Dia makan sampai setengah mati, tidak bisa ketawa, tidak bisa senyum. Karena dia sudah enek makan makanan itu.
dan akhirnya tidak lama dia mati. Untuk apa? Semua kekayaan dia, semua diturunkan ke anak, dan anak akan berfoya-foya untuk semua uang yang dia sudah dapat. Nah, sekarang kita kembali, berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Berarti ada berkat tanda petik yang di luar Tuhan. Berkat yang tanda petik tadi yang di luar Tuhan, kalau kita terima, itulah kutukan yang Tuhan kasih kepada orang itu, yang orang itu sadar atau tidak sadar, dia sedang mendapatkan kekayaan, dia kira ini hasil jerih lelah dia. Nanti uang itu akan menjerat dia dan dia tidak bisa lepas dari keinginan daging itu. Ingat Alkitab katakan ada mamon lalu ada Tuhan. Tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Ada mamon, ada Tuhan yang sejati. Berarti mamon sudah menduduki posisi yang sangat tinggi sehingga bisa diperbandingkan dengan Tuhan. Saudara bayangkan ya, kalau saya ini manusia dibandingkan sama kuda, nggak matching. Saya dibandingkan dengan siapa, dengan manusia yang lain, itu bisa matching. Tapi kalau dibandingkan sama manusia yang misalnya status-status yang berbeda-beda, itu nggak matching. Saya dibandingkan dengan profesor tertinggi yang terhebat di dunia, saya nggak level. Itu perbandingan yang tidak level. Saya dibandingkan dengan tokoh terkenal di dunia, nggak level. Yohanes Pembaptis, orang yang sangat sederhana, tapi dia sudah dianggap sebagai Mesias. Berarti posisi dia luar biasa. Jangan-jangan dia ini Mesias. Wih, Yohanes Pembaptis dianggap sebagai Mesias. Kalau dia bukan Mesias, berarti dia Elia. Wih, orang top di PL, Elia. Engkau kan nabi yang akan datang. Wih, orang top. Yohanes Pembaptis orang yang sangat-sangat top. Sekarang, siapa atau benda atau ilah yang bisa dipersamakan dengan Tuhan? Tidak ada satupun. Tapi di dalam perjanjian baru, tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Ada Mamon dan ada Tuhan. Jadi Mamon sudah menduduki posisi yang bisa disetarakan dengan Tuhan. Ini mengerikan luar biasa. Orang awam tidak pernah bisa menemukan bahayanya si Mamon, tapi Tuhan yang menyatakan bahaya si Mamon ini. Mamon sudah menduduki posisi Tuhan, dan Mamon inilah yang akan mengontrol seluruh hidup manusia, sehingga hidup manusia bangun, duit. Tidur, duit. Besok bangun, duit. Hidup terus, duit, 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 duit. Sampai sudah mati, masih cek dolar hari ini berapa. Mati dia. Karena dia mau putar-putar duit, saudara ya. Orang yang hidup asal semua dihitung dengan duit, ini sangat-sangat dahsyat. Tetapi masalah duit ini memang masalah yang diam-diam sudah merusak seluruh status sosial di seluruh masyarakat. Duit merusak dunia pengadilan. Dunia pengadilan mereka akhirnya berubah karena duit. Saya lagi kelarin editan saya bawa handycam, saya rekam khotbah sendiri, saya bawa mic, saya rekam, saya edit sendiri. Saya baru-baru ini, beberapa hari yang lalu, saya ada di Bengkulu, saya khotbah di Pengadilan Tinggi Bengkulu, dan khotbahnya di-live-kan di Mahkamah Agung di Jakarta, dan di-live-kan ke semua pengadilan tinggi di seluruh Indonesia. Dan saya khotbah di hakim-hakim, di petinggi-petinggi, di jaksa-jaksa, dan seluruh Indonesia mereka ikut Zoom itu. Lalu saya berkata, hakim-hakim ini mengalami resiko yang sangat besar. Karena ada suapan-suapan. Begitu sudah terima suap, maka tidak murni lagi, keadilan sudah tidak bisa dijalankan. Itu saya khotbah 1 jam lebih, nanti setelah selesai edit, saya akan masukkan ke channel YouTube saya. Oke? Suap, duit, merusak dunia pengadilan. Duit merusak dunia keluarga. Kenapa ada pasangan yang nikah yang baik-baik akhirnya minta cerai? Karena ekonomi lagi sulit, istri sudah tidak bisa beli bedak, tidak bisa lagi ke mall, tidak bisa makan enak, lalu tuntut sini, tuntut sana, suami stres saudara ya. Akhirnya suami pikir daripada begini, udah kita akhiri pernikahan kita. Dan istri berkata, puji Tuhan, tanda petik ya. Pakai puji Tuhan lagi.
Karena dia sudah dapat cadangan yang lebih kaya. Anak kenapa berselisih sama anak tetangga yang lain? Karena iri anak tetangga bisa terus dibawa ke luar negeri waktu liburan sekolah. Maka dia benci sama anak tetangga. Semua gara-gara duit. Betul nggak? Saudara kerja juga masalah duit toh. Hmm? Kalau di kantor saudara ada satu orang yang kurang berprestasi, lalu diangkat posisinya, menduduki posisi kepalanya saudara yang adalah orang lama. Saudara orang lama, tapi dia orang baru jadi kepala. Dan saudara tahu kenaikan posisi, kenaikan gaji 2 kali lipat misalnya. Saudara iri dia atau bersyukur berdoa, kami memuji kebesaran nama Tuhan, memang dia lebih baik dari saya. Atau saudara mengutuki dia, itu pimpinan pasti nepotisme. Ini orang yang bodoh luar biasa, kalah sama saya, kenapa saya tidak dipilih, saya paling lama gitu-gitu kan. Kenapa? Karena saingan, karena duit. Kita lihat mobil teman kita terus ganti, kita mulai iri. Uang dari mana ini? Uang dari mana ini? Masalah duit merusak semua, saudara. Sekolah yang awalnya didirikan, kami dirikan tuh orang miskin. Teori itu ya. Nanti begitu sudah maju, orang miskin tidak bisa masuk lagi. Waktu baru buka, dia perlu banyak murid. Orang miskin semua dimasukin supaya dilistkan. Jumlah murid kami 300 orang, sebagian orang miskin. Wah, lalu apa yang terjadi? Akhirnya orang-orang iri. Karena apa? Karena duit. Sekarang saya ajak kita melihat satu bagian di dalam Alkitab. Mika pasal yang ketiga, perhatikan di ayat yang ke-11. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran, para nabinya menenung karena duit. Perhatikan, kepala, suap. Imam, bayaran. Nabi, uang. Para hakim memutuskan semua karena suap. Imam ini pelayan Tuhan untuk ibadah karena duit. Nabi yang menyuarakan firman akhirnya karena upah. Jadi duit merusak sampai ke dalam dunia rohani. Kalau dunia imam kena, dunia nabi kena, dunia hakim kena, apalagi dunia yang lain-lain. Dunia rohani yang melayani Tuhan saja bisa kena, apalagi dunia yang lain-lain. Oke? Lalu saya akan simpulkan ya saudara ya. Kekayaan kita bukan dinilai dari berapa yang aku sudah simpan dan sudah raih. Kekayaanku dinilai dari berapa yang aku sudah keluarkan untuk Tuhan dan untuk yang lain. Itulah saya orang kaya. Yesus lahir begitu miskin. Yesus kerja, dia pasti tukang kayu sebelum umur 30. Tukang kayu dia bisa dapat uang berapa? Yesus tidak bisa kumpulkan uang menjadi orang kaya sebelum umur 30. Lalu di masa pelayanan Tuhan Yesus, dia begitu miskin, tetapi kekayaan dia dinilai dari berapa yang dia sudah bagikan. Dia kasih makan 5.000 orang. Konglomerat di zaman Tuhan Yesus tidak pernah lakukan hal itu. 5.000 laki-laki Yesus yang suplai makanan. Yesus kaya tidak? Kaya ya, tapi dia miskin. Dia begitu miskin, dia perlu makan, tapi dia mengenyangkan orang. Dan bukan hanya 5.000 laki-laki, lalu ada 4.000 orang. Dan bukan hanya itu, dia berkata, akulah roti yang turun dari surga, makanlah dan minumlah. Dan dia memberikan hidupnya. Inilah kekayaan yang sejati. Kekayaan yang sejati bukan apa yang aku sudah simpan, apa yang saya sudah dapat. List rekeningku, list materiku, tapi dilihat sudah kasih berapa untuk Tuhan. Sudah kasih berapa untuk sesama. Kalau sudah kasih, berarti kita masuk ke dalam level saya orang yang tidak punya apa-apa, tetapi saya dinilai dari yang saya sudah keluarkan. Terakhir, di zaman Nabi Hagai, waktu orang-orang sudah mapan dengan hidupnya, mereka membangun rumahnya dengan begitu mewah. Mereka membuang rumah Tuhan dan mereka tidak memikirkan rumah Tuhan. Lalu Tuhan murka. Kau berkata bangun rumah Tuhan belum saatnya? Sekarang saya tanya, sudah saatnya belum kau bangun rumahmu dan renovasi rumahmu? Akhirnya Tuhan marah melalui nabi, lalu mereka akhirnya bertobat, barulah mereka memikirkan rumah Tuhan.
barulah Tuhan memberkati mereka. Jikalau tidak, yang kau kumpul banyak akan bocor banyak. Karena kau rasa ini berkat karena jerih lelah, kau tidak rasa berkat dari Tuhan. Kalau berkat ini dari Tuhan yang Tuhan hanya titipkan, berarti saya tinggal salurkan. Saya tinggal salurkan. Toh kelak saya akan telanjang pulang. Saya datang telanjang, saya pulang telanjang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengarkan. Tuhan berkatilah setiap kami supaya setiap kami bisa mengerti semua berkat yang Tuhan kasih. Tuhan titipkan untuk kami gunakan supaya kami bisa bagikan untuk pekerjaan Tuhan dan untuk keperluan orang yang lain. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.